Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi sharing nanti bersama Ya, dengan Om Erwin, kita mau bacain dulu nih CV dari Om Erwin. Oke, ini mungkin banyak banget ini ya, Mik. Luar biasa. oke, Kita bacain dulu, kita bacain dulu ya. demikian ya. Oke, pertama ini Om Erwin sudah menikah pastinya, lalu mempunyai 4 anak, yang Oke, mana diantaranya itu ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, anak yang paling tua ini menetap di Australia. Australia. Terus perempuan yang satunya itu menjadi dokter muda di Indonesia ya. Iya, Terus yang satu lagi bekerja di Amerika Serikat dan yang paling terakhir yang paling bontot itu masih kelas 4 SD, SD. benar ya? Ya, Oke. Om Erwin ini juga passion di bidang kesehatan dan pendidikan. Lalu meniti karir di atas 25 tahun dari mulainya petugas gudang hingga top eksekutif. Om Erwin ini juga pensiunan dan eksekutif di usia 45 tahun. Oke. Lalu Nah, pendidikannya Om Erwin nih yang Om Erwin tempuh. Dia S1 akuntansi, satu. kemudian S2 strategic business, terus juga mengambil pendidikan teologi S2 di SAAT Malang dan saat ini sebagai dokter kandidat di Universitas Indonesia di bidang strategic Strategic management. management. Dan saat ini juga bekerja sebagai advisor di Halodoc Halo dan dok. beberapa perusahaan lainnya ya Om ya. Terus Om Erwin juga pelayanan di bidang pasutri, ada di bidang marketplace, dan saat ini sebagai wakil ketua Christian Professional Forum SAAT Ministry Center Jakarta, dan juga ketua Yayasan Sekolah IPK. Wah, Erwin ini Om berjemaat Erwin ini di berjemaat di GKY GKI BSD. Jadi BSD. dekat dengan kita ya. Masih dekat. Oke. Oke, Mungkin tanpa alhamdulillah. berlama-lama kali ya. Ya, Mungkin teman-teman di sini juga udah kepo nih, mau tanya dan juga mau lebih tahu lagi gimana panggilan Tuhan untuk peka sama panggilan Tuhan. Mungkin dipersilakan kepada Om Erwin. silakan Om Erwin. Ya, pertama selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Ya, thank you Penatua khususnya yang mengizinkan saya diundang hadir di sini dan seluruh jemaat GKI Pamulang. Thank you siapa Mika Charles eh, as a good MC untuk pembukaan. Thank you juga tim musik. Terima kasih semuanya ya. Hmm, satu sukacita bagi saya bisa melayani GKI di sini ya, di GKI Pamulang. Pada saat Pak Jimmy hubungin saya, jujur waktu itu saya agak jet lag masih. Saya masih di US, saya baru pulang 10 hari kali ya, karena anak saya yang nomor 3 wisuda di Amerika. Jadi waktu Pak Jimmy hubungin saya sebenarnya lagi time difference, tapi saya okein. Karena kenapa saya okein? Saya beberapa tahun yang lalu pernah janji dengan Tuhan. Nah, kalau ada pelayanan, saya tidak boleh membuat-buat alasan untuk tidak bisa, kurang lebih gitu ya. Jadi waktu sebenarnya Pak Jimmy waktu hubungin saya sebenarnya rada-rada mau buat alasan hati kecil saya. Masih pulang, capek, kerjaan banyak gitu ya. Kalau kita baru pulang. Tapi saya enggak punya cukup nyali untuk lakukan itu. Sehingga ya bersyukurlah Tuhan menggerakkan Pak Jimmy. Jadi saya agak takut dengan Tuhan, bukan Bapak sih. Jadi saya menerima undangan itu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, eh, pagi ini saya sifatnya mungkin sharing gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya absolut benar atau enggak. Gambar ini saya ambil, saya bingung mau cari gambar apa. Tapi tadi saya bersyukur pada saat tahu aku siap ya. Aku tahu aku siap, aku jadi berkat gitu ya. Kurang lebih kalau siap tuh semangatnya kayak gini gitu ya. Wah, banyak nih, tinggal pilih yang mana mau diambil nih ya, pollingnya ya, kurang lebih gitu ya. Jadi saya kemarin waktu milih gambar ini sebenarnya agak agak galau. Saya bilang ini gambar ini analogin Pak Jimmy aja deh, lagi berdiri gagah berani gitu ya, milih panggilannya, callingnya mau seperti apa. Nah, baik, saya akan sharing, sedang saya diingatkan waktu saya 45 menit, jadi saya akan coba do my best untuk bisa selesaikan itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, pada saat
kita berbicara calling, sebenarnya ada satu hal yang kita tidak bisa pisahkan, yaitu purpose. Setiap orang bisa punya panggilan berbeda, sesuai talenta, sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Beberapa teman-teman yang suka bermain musik, mereka merasakan talentanya di musik, mereka melayani di musik. Beberapa yang suka mengajar sekolah minggu, seperti istri saya ngajar sekolah minggu dari SMP sampai sekarang gitu ya. Dia tetap melayani di sekolah minggu karena dia punya hati terhadap anak-anak. Nah, pada saat kita berbicara calling, setiap orang bisa punya panggilan berbeda-beda. Tetapi saya pernah diingetin oleh Pak Rizal Badudu, mentor saya di parenting. Pak Rizal Badudu ngomong dengan saya, bro, mesti ingat loh, calling itu beda dengan hobi loh, katanya. Nah, waktu itu saya bingung, kalau lu suruh gua nyanyi, ya, Pak Rizal suka nyanyi. Kalau saya disuruh nyanyi, nggak usah disuruh aja lihat mic, saya nyanyi itu, katanya langsung ya. Jadi itu belum tentu calling loh, itu hobi saya nyanyi gitu ya. Nah, katanya, saya diingetin nih teaser awalnya waktu itu. Calling itu kadang-kadang ada sesuatu yang kita mesti bayar harga. Nah, kalau sesuatu so smooth, tidak ada harga yang dibayar, dan waktu itu saya diingat oleh Pak Rizal, bro mesti ingat, jangan-jangan itu bro lagi melampiaskan hobi bro. Karena bro hobi nyanyi, bro hobi ngomong, bro udah bayar-bayar harga apa? Calling itu ada harga yang dibayar pada saat kita membuat keputusan. Itu pesan Pak Rizal ke saya. Nah, tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, pada saat kita berbicara calling, sebenarnya ada satu hal yang tetap kita harus pegang satu. Purpose. Purpose itu tujuan. Pagi ini, tadi Pak Jini tanya, macet nggak sini? Saya bilang, enggak. Saya dulu tinggal di Puspitek. Jadi sudah lama sekali. Ini daerah posko saya makan seafood. Dulu ada Hero gitu ya. Saya tadi lihat rumah sakit Permata Pamulang, bagus sekali. Dulu istri saya waktu mau melahirkan anak pertama cari-cari rumah sakit di sini ya, karena kita baru pindah. Ya banyak kenangan ya di sini ya, banyak kenangan. Jadi maka tadi itu agak pelan-pelan, agak menikmati gitu ya. Sudah berubah banyak ya. Universitas yang paling banyak mahasiswanya belum saya lewati itu, karena yang bikin macet ya di sini ya, heboh kan di sosial media. Mungkin teman-teman ada yang di situ. Nah, teman-teman, pada saat saya menikmati perjalanan itu, saya juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan panggil saya pagi ini ke GKI Pamulang? Kenapa? Pasti ada sesuatu. Nah, teman-teman, pada saat kita bicara purpose, sebagai anak-anak Tuhan, purpose kita itu simple kok, cuma Tuhan. Dua hal ya, kalau kita bilangnya, bagaimana memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Nah, jadi kalau teman-teman dalam pekerjaan, dalam apapun profesi kita, pada saat kita bilang calling kita bicara itu. Bagaimana kita tetap bisa menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apapun profesi kita itu. Nah, pada saat kita berbicara calling dan purpose, ada hal yang tidak bisa kita pisahkan. Purpose harus satu. Tuhan sebagai sentral. Nah, saya mulai dengan dua ayat mungkin ya. Ayat yang pertama 1 Petrus 4 ayat 10, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Baca yang kedua ya, Efesus 4 ayat 1b. 3, 2, 1. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa calling itu sesuatu yang mutlak yang harus kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kerinduan mencari calling itu. Kalau kita memahami semua yang kita miliki saat ini, talenta yang kita miliki saat ini, kemampuan apapun yang kita miliki saat ini adalah karunia dari Allah. Dan saya selalu percaya dalam pergumulan saya, Tuhan kasih kita semua itu tidak mungkin hanya untuk diri kita. Tadi Pak Jimmy kemarin joke dengan saya put ya Pak ya, Bapak pensiun usia 45 gitu ya. Usia pensiun 45 menjadi banyak pertanyaan orang kepada saya. Tapi teman-teman, saya bersyukur. Saya mulai karir di perusahaan
farmasi dari petugas gudang tamat SMA. Saya meniti karir demikian baiknya. Sukses hingga menjadi presidir, menjadi komisaris, pegang internasional bisnis, saya punya kantor di luar negeri banyak. Tetapi di puncak-puncak karir saya, pertanyaan mendasar yang saya tidak bisa jawab adalah, kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa tidak kasih orang lain sukses itu? Tidak mungkin cuma untuk keluarga saya. Tidak mungkin cuma untuk Erwin hidup makmur. Nah, kegelisahan itu Tuhan kasihkan saya di puncak karir saya. Sehingga saya bertanya banyak dengan Tuhan saat itu. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan saya sukses? Bahkan teman-teman saya berjuang tapi tidak sebagus itu. Kalau ngomong sekolah pintar, saya sekolah nggak pintar-pintar banget. I know it. Di keluarga saya tidak pintar. Adik-adik saya lebih pintar dari saya. Nah, pergumulan itu harus ada. Kalau kita sadar sesuai ayat ini. Kasih karunia, berkat dari Allah Bapa itu diberikan supaya kita tuh melayani Tuhan sebenarnya. Nah, kalau kegelisahan itu belum ada, nomor satu harus ada. Kadang-kadang kita hidup, kita merasa kita yang mau dalam banyak hal. Nah, kita coba bicara ya, nanti kita ngobrol ya. Nah, teman-teman, saya mulai, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dengan cerita satu figur ini. Mungkin figur ini figur yang tidak, ini saya menghalangi nggak? Menghalangi, maaf ya. Menghalangi saya ke sini kali ya. Enggak ya? Duduk ya? Hah? Duduk tidak menghalangi gitu ya? Oh ya, duduk. Wah, duduk tidak enak ngomong gitu ya. Biasa, ini anak ADHD gini, mesti agak gerak gitu ya. Saya ada ADHD-nya dikit kata teman-teman. Nah, saya ambil figur Clayton Christensen. Tidak terlalu banyak tahu, kecuali kita di dunia bisnis, di dunia ekonomi. Kalau hari ini kita mengenal, oh ada Gojek. Kita mengenal teknologi yang mendisrupsi banyak hal. Bukan hal yang baru sebenarnya. Tahun 1995, almarhum Clayton Christensen mengeluarkan satu buku yang namanya Disruptive Technology. Innovation Dilemma. 95, Tuhan kasih dia talenta, kenapa saya pakai figur dia, melihat masa depan itu teknologi bisa disruptif. Tapi waktu itu tidak banyak orang percaya. Sehingga bukunya tertutup rapi, tidak banyak orang baca. Nah, kenapa saya pakai figur Clayton Christensen? Dia seorang pelayan Tuhan yang baik juga. Nah, siapa Clayton Christensen? Dia mengarang buku banyak. Ini saya aja ambil di Google beberapa ya. Mungkin ada 20-an buku dia mengarangnya. Kita bisa lihat Innovative University, Innovative Prescription, Innovator DNA, Disrupting Class, seluruh hal innovation. Competing against luck, ini bicara bagaimana you bertarung dengan teknologi yang you tidak tahu. Semua dia nyusun bukunya ini. Tapi buku terakhir ini menarik, mengganggu saya. Waktu saya tahu dia menyusun buku ini. How will you measure your life? Seorang profesor di Harvard, Stanford, menyusun buku How will you measure your life? Kenapa dia menyusun buku itu? Dia bilang, saya alumni Harvard Business School. Harvard sekolah terbaik di dunia ya. Dia ketua alumni Harvard. Dia lihat begitu banyak alumni Harvard. Harvard itu kayak UI-nya Indonesia lah, ini di dunia ya. Yang datang setiap alumni reuni. Mereka sukses, mereka hebat, eksekutif global dunia. Tetapi kebanyakan dari mereka, keluarganya berantakan. Personality mereka problem. Dia bertanya, Harvard ini jangan-jangan salah didik mahasiswa. Kenapa alumni Harvard begini? Kegelisahan dia itu, dia cari, sehingga dia bilang ini, bagi saya memiliki tujuan hidup penting, namun sangat sulit bagi saya mencari dan menemukannya. Dia perlu berjuang sampai akhirnya dia menemukan, dia nyusun buku itu. Kita itu ngukur hidup kita tuh kayak apa sih? Benar dari karir sukses, karena dia dihadapkan pada alumni Harvard yang gajinya kita nggak usah ngomong ya, yang hebatnya luar biasa. Nah, kenapa saya pagi figur dia? Sebenarnya Clayton Christensen mengingatkan kita juga, apapun profesi kita, apapun situasi kita, adik-adik yang hadir di ruang ini bersyukur. Saya telat juga mencari pergumulan itu. Ketika saya di puncak karir, ketika saya mulai merasa ada yang tidak beres dengan diri saya. Ada yang tidak beres. Wah, saya eksekutif
keren lah dulu ya. Saya sibuk gitu ya. Saya berangkat Senin pulang Jumat. Saya mesti bicara, mungkin saya bukan ayah yang baik. Saya bukan suami yang baik. Dalam konteks lain, konteks uang iya. Saya bisa cari uang. Ada yang hilang. Saya kalau dibesuk pindah gereja. Jangan gereja besuk saya. Saya tidak suka dibesuk. Itu aturan main saya. Kalau besuk saya pindah. Saya ngomong ke majelis pasti. Jangan besuk saya ya. Besuk saya pindah. Benar dibesuk. Pindah saya gereja. Nah, saya hadir ibadah tuh saya pulang. Saya tidak mengerti apa itu karunia Allah. Saya tahunya saya lahir dari keluarga susah, saya dari kelas 4 SD kerja, saya sukses. Wajar, saya bayar harga. Tidak ada itu karunia Allah. Saya tidak sadar. Nah, teman-teman adik-adik, pada saat teman-teman adik-adik yang baru udah ikut, ingat, Tuhan ada maunya dengan kita semua. Kalau hari ini kita bisa sekolah, apapun kita tidak bisa sekolah, kita bergumul apapun. Everything happen for reason in this life. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada maksud Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan. Sehingga kita harus sensitif untuk itu. Nah, saya pakai contoh dia. Nah, problemnya kita ini suka pada saat bicara calling, bicara purpose hidup, nantilah. Someday syndrome. Nanti, kalau saya dulu punya anak-anak, sampai sekarang juga punya anak, waktu mereka kecil, mereka selalu bilang, nanti kalau kita besar, kita beliin papi rumah, kita ajak papi jalan-jalan. Tuh anak-anak suka ngomong gitu kan? Saya bilang, jangan deh ngomong nanti. Ini papanya agak kolerik dikit ya, kalau papi masih hidup. Yang pasti-pasti aja deh. Sekarang pada saat kalian kecil, belajar yang baik. Itu sudah menyenangkan hati papi. Padahal kecil, obey. Harus percaya, patuh. Nah, kita itu suka bicara someday. Itu anak-anak. Kita juga sama. Nantilah pelayanan. Nantilah kita kerja sambil mengatur, memuliakan Tuhan. Nanti. Coba lihat yang pelayanan. Om-om semua tuh sudah bawa tanah gitu ya. Sudah dekat-dekat bawa tanah harus pelayanan ya. Karena sudah dekat nih, mesti cepat-cepat bertobat gitu ya. Jangan gitu. Kenapa Om ngomong gitu? Kalau anak-anak, waktu Om dulu muda juga gitu. Nah, salah. Jangan diikutin gitu ya. Nantilah. Kan Bapak udah tua, saya masih muda. Life is so short ya. Kenapa gua mesti buang waktu-waktu di situ? Salah. Memahami pelayanan, calling, purpose harus sejak kita dini. Saya kemarin tinggal dengan satu profesor di Michigan. Saya tinggal di rumah dia. Dia profesor Indonesia. Dia profesor sejarah Kristen dan Reform. Profesor Yuda. Saya tinggal di rumah dia. Saya diundang ke Calvin Seminary. Kami ngobrol banyak. Dia dari umur 9 tahun sudah tahu panggilan dia. Wah, saya bersyukur sekali menemukan orang yang 9 tahun, Tuhan udah ngomong dengan dia. Tahunya dari mana? Dari saya kecil, Pak, saya SD kelas 4, saya mau jadi pendeta. How could you know? Saya senang lihat pendeta. Figur pendeta itu menginspirasi saya di gereja. Tetapi figur pendeta yang sama menginspirasi dia. Kamu jangan jadi pendeta. Kamu jadi gurunya pendeta. Karena dia dikasih talenta, baca bukunya bagus. Sehingga dia sekolah. Ambil sekolah teologi, ke luar negeri, ke Amerika. Hari ini dia profesor sejarah Kristen. Khususnya sejarah Kristen di Indonesia. Dia jago sekali dari zaman VOC. Dan dia profesor di bidang Injili di Calvin Seminary. Nah, ada anak-anak Tuhan pakai dari muda. Saya telat nih bergumul tahu panggilan itu. Jadi jangan ada someday syndrome itu. Gumulin dan cari ya. Nah, ada satu kalimat saya tidak tahu katanya. Hidup itu kadang-kadang nggak bisa diukur dari berapa banyak napas yang kita ambil, tapi momen yang hilang. Mungkin analoginya gini lah. Kalau saya ini kan kalau ngomelin anak-anak cukup keras ya. Saya ngomong anak-anak saya, nah mau Pak Jokowi, mau Papi, mau kamu, mau siapapun, mau tukang bakso, siapapun dia. Tuhan kasih satu orang itu sama sehari.
24 jam. Sama. Tetapi ada orang-orang yang bisa pakai 24 jamnya dengan baik. Ada orang yang nggak bisa. Anak-anak bisa suka main game. Kamu main game. You spend 3-4 hours. Lewat. 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 Kamu muda, kamu tidak akan seselin. When you are old, you realize you benar-benar buang hidup lu sia-sia. Cuma untuk nyenengin main game. Kalau main game, pelajarin digitalnya boleh. And you will learn something. Selalu ingat, ada belajar sesuatu. Supaya tidak wasting time. Saya hobi nonton. Saya mesti ngatur. Saya sampai sekarang anak-anak naik, papi kok kenapa tidak mau nonton film serial? Aduh, saya paling takut. Karena bikin candu ya. Bikin, aduh ini habisnya nanggung gitu ya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Wah, celokor nambah terus gitu ya. Udah habis-habis. Saya mesti kontrol. Tapi saya juga belajar setiap saya nonton, apa yang saya dapat dari film ini. Kalau saya tidak dapat sesuatu yang baik, saya tidak akan nonton lagi. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu, hidup itu kurang lebih kayak gitu kita diingatkan. Nah, sama Kristensen, kenapa kita bicara? Nah, susahnya cara berpikir kita itu sangat dipengaruhi dunia sekuler. Dunia sekuler. Teori Maslow, teori yang banyak diadopsi banyak orang. Katanya hidup itu nomor satu kebutuhan dasar dulu lah. Sandang, pangan gitu ya. Cari makan, hidup. Manusia kan butuh itu dulu. Kita bisa lihat, dia bilang, setelah itu baru apa? Baru rasa aman. Ya, sudah bisa punya makan rutin, baru mikirin rumah, mikirin mobil yang enak. Kemudian apa? Dicintai, diatur. Dicintai, pakai kita gila kerja, lupa jadi bapak gitu ya, bapak kan? Tahu-tahu anak udah besar. Tahu-tahu anak udah besar. Saya belajar parenting itu kayak tempelengin muka saya. Waktu saya diingetin oleh guru, seorang anak tidak akan pernah luka hatinya kepada ibu. Jarang sekali atau. Karena Tuhan membiarkan seorang ibu hamil 9 bulan. Dan ada ikatan moral anak dengan ibu 9 bulan dalam kandungan. Seorang bapak ikatan moral itu tidak ada. Harus diciptakan. Nah, susahnya kita bapak-bapak sibuk. Nah, karena kita kepengaruh ini, kan cari uang untuk kamu sekolah. Ya ini nomor 3 lah. Kalau papa sudah ada waktu baru. Nah, nomor 4 lebih lagi nih. Nah, ini kalau sudah mau jadi penatua nih, maaf nih Pak Leo nih ya. Wah, self esteem. Papa orang penting sekarang. Jadi pengurus gereja, ketua yayasan. Wah, yang terakhir baru self actualization. Saya diledekin teman-teman, Pak Erwin mah sudah self actualization. Karena dia udah pensiun, nggak mikirin duit lagi. Enak aja udah mikirin duit gitu ya. Kalau duit kosong, pusing juga tetap ya. Nah, tapi teman-teman kita tuh sangat dipengaruhi ini tanpa kita sadar. Mengsegregasi. 1, 2, 3, udahlah kerja dulu, cari makan dulu, jangan ngomong pelayanan lah. Pelayanan tuh nanti aja, panggilan itu ke gereja nanti aja. Tanpa sadar. Nah, anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen kita tidak bisa seperti itu. Mensegregasi panggilan kita. Tadi kalau kita sadar, pekerjaan kita pun dari Tuhan. Kepintaran kita pun dari Tuhan. You tidak bisa segregasi itu. Nah, kalau orang Jepang ada satu kata yang dibilang ikigai. Orang Jepang. Ikigai ini keren. Dalam pandemi ini keren. Gitu ya, ikigai ini. Ikigai itu mengajak kita bertanya, kenapa aku ada? Kenapa Darel ada di GKI Pamulang? Tidak di GKI BSD? Pernah mikir nggak? Kenapa papa siapa namanya? Hah? Nah, kenapa papa kamu siapa namanya? Edison. Hah? Harrison. Edison. Kenapa papamu Edison, bukan Erwin Tonggono? Loh, itu pertanyaan simpel yang harus dipikirkan. Supaya kita tidak mencari-cari yang aneh-aneh. Kenapa Tuhan biarkan saya dalam keluarga ini?
Itu pertanyaan yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak. Tuhan biarkan kita as a one family itu ada maksud. You nggak boleh pecahin. Nggak boleh banding-bandingin. Papamu galak, papa orang lain nggak galak. Boleh, tapi ada maksud. Tuhan biarkan kamu berjemaat di sini ada maksud. Nah, pencarian ikigai, kenapa aku ada kurang lebih gitu. Nah, ikigai ini menjadi sangat sulit karena dia bicara apa? Apa yang dunia butuhkan, apa yang you dibayar, ini kerjaan lo. Apa yang dunia butuhkan, kamu suka itu misi hidupmu. Apa yang kamu suka dan kamu jago itu passion kamu. Kamu dibayar, kamu jago itu profesi kamu. Nah, orang ngisinya parsial. Orang yang bisa mengisi ini semua kalau dia menemukan ikigainya. Teorinya ngomong gitu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ikigai itu ada dalam diri kita. Kenapa aku ada di dunia ini? Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, memuji Dia. Itu jelas, tidak usah dicari lagi. Dengan cara apa? Pekerjaanku. Dengan cara apa? Panggilanku sebagai seorang anak. Panggilanku sebagai seorang suami. Apakah aku suami yang memuliakan Allah di keluargaku? Apakah aku suami yang benar-benar menikmati hubungan aku dengan Allah seperti aku menikmati hubunganku dalam keluargaku? Clear kok purpose-nya. Hanya problemnya kita mengsegregasi tadi. Karena kita dipengaruhi oleh teori Maslow tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Nah, karena kenapa? Ini. Kita itu fokusnya saya. Saya, pekerjaan ini membuat saya sukses. Saya punya talenta ini. Keuangan keluarga ini saya kerja keras. Salah nggak? Enggak. Saya dulu juga suka gitu. Kamu sekolah baik-baik. Papi itu susah cari uang untuk kamu. Kerja keras. Saya loh. Saya. Mam, tolonglah. Kalau saya di rumah, masak yang enak. Saya. Senternya tuh saya. Nah, natur dosa kita yang mensegregasi hubungan kita dengan Tuhan kan itu setelah kita jatuh dosa. Segambar serupa Allah tuh rusak karena dosa membuat kita apa? Ingin bersaing dengan Allah, senternya saya. Jadi pertanyaan purpose dan calling, nomor satu yang mesti diingat dulu, sentralnya bukan kita. Titik senternya itu tidak di kita. Saya mau melayani ya di GKI Pamulang, tapi saya cuma bisa main piano. Kalau ibu yang main piano tidak pensiun, ya saya tidak melayani. Pokoknya saya mau main piano aja, saya bisanya main piano. Suruh jaga parkir, nggak level. Saya CEO, men. Masa gue suruh jaga parkir CEO? Padahal dia lupa CEO itu Chief Entertainment Officer kan, untuk entertain orang aja kerjanya kan. Iya. GR aja kan. Nah, tanpa sadar kita itu senternya saya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, pada saat kita berbicara calling purpose, pesan nomor satu mungkin, senternya itu nggak boleh kita. Nggak boleh kita. Senternya di atas. Tuhan. Kalau kita percaya tadi dari awal ayatnya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana seorang Kristensen galau. Sama, kegalauan itu harus ada. Apapun level kegalauan kita. Saya waktu masa kecil hidup keras. Susah. 6 bersaudara, rumah saya cuma 24 meter persegi, satu kamar. Growing sampai SMA. Saya selalu tidak pernah puas dengan kehidupan keluarga saya. Saya selalu membayangkan pengen seperti orang lain. Tamat sekolah, semua orang berlomba cari universitas terbaik. Berlomba kuliah. Saya udah tahu kok, orang tua saya bilang nggak punya uang, nggak akan bisa kamu sekolah. Tapi saya dengan sadar, saya harus kerja keras dari kecil. Hati saya belum kenal Tuhan loh waktu itu. Ada yang apa? Kekecewaan dalam hidup. Kekecewaan orang tua. Tadi senternya saya. Tetapi saya setelah mengenal Tuhan, saya baru sadar. Tuhan itu bentuk saya dari kecil di dalam keluarga itu. Dengan segala pergumulan saya, tantangan saya, kesulitan saya,
membuat saya tangguh. Dulu saya tidak pernah bisa lihat itu. Dulu saya lihatnya hidup tidak adil. Hidup tidak adil. Saya bisa ngomong kayak gitu, Bapak Ibu, teman-teman. Pada saat saya putuskan pensiun 45, saya turunkan standar hidup saya. Pensiun, nggak punya apa-apa lagi. Bergumul dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan panggil saya ke saat di Malang. Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya bergumul dengan Tuhan. Apa saya mesti jadi hamba Tuhan penuh? Tapi Bapak Ibu, sebagai seorang presiden, tiba-tiba pensiun, saya bisa cerita dengan kalian. Nggak gampang. Harga diri itu terlalu mahal. Dan itu mau Tuhan habisin saya. Saya naik KRL, malu saya. Saya naik Gojek, malu saya. Saya merasa saya tidak pantas naik Gojek, saya prestir. Saya merasa malu di KRL kalau ketemu salesman saya. Saya sembunyi. Beres tak saya dengan diri saya? Enggak loh. Saya bisa ngomong, kita harus fokus pada Kristus. Ego saya enggak hilang loh waktu itu. Saya tetap melihat Erwin itu presdir loh. Lu pensiun kok. Status sosial itu begitu penting untuk saya. Naik Gojek turun enggak dari depan komplek. Jauh-jauh, malu dilihat tetangga. Saya butuh 3 tahun ngatasin itu. Enggak sekejap. Tapi saya ambil komitmen itu karena saya tahu apa? Tuhan bentuk saya lagi. Lu bilang lu mau pensiun. Lu bilang lu mau merendahkan diri melayani saya. Aku bentuk dulu deh karakter lu. Enggak lulus tahun pertama jujur. Enggak lulus. Siapa saya? Kurang lebih gitu. Saya lagi. Teman-teman, kita harus ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada saat kita bicara calling purpose sentral yang kita dulu. Bergumul terus dengan Tuhan. Ya, nah, saya sekarang coba masuk deh. Nah, sama Clayton Christensen. Is it actually important? Kan dia bilang penting. Kita sukses di bidang kita apa itu penting. Tapi that isn't going to be the measure of your life. Tapi itu tidak bisa jadi parameter. Presdir, CEO, direktur, pengusaha itu tidak bisa parameter kesuksesan dalam hidup. Enggak. Christensen bicara di bukunya itu tidak. Dia bicara cuma satu. Bagaimana hidup kita itu meninggalkan warisan yang baik. Bagaimana hidup kita itu mempengaruhi orang lain dalam kehidupan. Kita bisa sukses sebagai presiden. Kita bisa sukses apapun kita. Kalau kita sukses profesi kita. Tapi hidup kita tidak jadi berkat. Nanti dulu loh. Kita semua punya sandungan loh. Kalau kita pengurus gereja, suatu hari kita tidak diperlakukan dengan baik, apakah kita marah? Kalau kita marah, hati-hati loh. You anggap kita deserve untuk jabatan itu. Kita tidak deserve kok jabatan itu, tidak layak untuk jabatan itu. Tidak layak. Beban tertinggi saya sekolah itu apa? Sekolah seminari. Di LinkedIn saya bergumul 2 tahun, saya tidak berani tulis saya alumni saat. Saya ngobrol dengan dosen-dosen saya. Pendeta Ramiati, Hendra Mulia, Pak, saya itu beban Pak, tulis di LinkedIn saya alumni saat. Kenapa? Aduh Pak, kita orang bisnis ini errornya banyak Pak. Apa tidak jadi batu sandungan saat? Saya tidak ingin. Saya itu jadi batu sandungannya saat malah. Terus saya dijawab, kamu tuh tidak sadar. Jangan mikirin saat, kamu batu sandungan Kristus. Wah, kelepak deh kepala saya kena pukul diem langsung gitu ya. Nah, teman-teman, itulah pergumulan-pergumulan kita yang mungkin kita harus realize ya. Nah, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam organisasi sama. Jim Collins menulis buku bukunya selalu penelitian. Salah satu bukunya menulis Build to Last, bagaimana perusahaan bisa 100 tahun. Dia tulis juga sama. Perusahaan yang bisa panjang kalau dia memiliki tujuan, punya purpose. Jadi kamu buka usaha untuk apa? Cari uang. Aduh, pendek itu biasanya. Karena begitu bisnis sepi, tutup, pindah jalur. Karena tiangnya cari uang. Buka usaha atau jual sate. Besok sepi sate, jual bakso, pindah. Tujuan itu sangat penting. Dalam kehidupan organisasi juga sama.
Nah, bisnis yang memiliki tujuan dan makna tidak hanya menjalankan usaha, tapi membentuk manusia. Nah, ini purpose. Kalau kita punya purpose jalani usaha, bentuk komunitas ini pun, apapun, purpose kita clear, tujuannya gede, semangatnya itu beda. Semangatnya beda. Nah, saya pernah kerja dengan dua orang ini. Satu almarhum Pak Rudi Sutikno, satu Pak TP Rahmat. Saya tulis apa yang saya pelajarin dari mereka. Saya tamat SMA bekerja di Dexa Medica. Saya ingat beliau, almarhum Pak Rudi adalah presidir. Dia panggil saya waktu itu, 3 orang, saya Pak Jamal, Pak Tulus. Dia tanya saya satu pertanyaan, kenapa kamu ke perusahaan ini? Seorang tamat SMA, bingung lah ditanya bos ngapain ya? Ya kerja Pak, paling gitu kan, pakai nunduk-nunduk takut dikit kan? Dia hanya keluarin satu kalimat, tidak Erwin. Erwin, kamu sekolah apa? Saya baru mau kuliah Pak, ekonomi. Baru mau kuliah, oke. Tulus kamu apa? Apoteker. Jamal kamu siapa? Akuntan. Kalian bertiga dipanggil Tuhan ke perusahaan ini untuk mengabdikan keahlian kalian untuk kesehatan bangsa ini. Itu purpose. Kata-kata itu saya selalu ingat. Saya dipanggil ke perusahaan Dexa untuk mengabdikan keahlian saya bagi kesehatan bangsa Indonesia. Wah, energinya beda. That makes me work 35 tahun itu di perusahaan. Saya punya purpose. Saya bilang, saya passion di healthcare. Dengan Pak TP Rahmat, saya belajar lain lagi. Dia bilang, Erwin, saya ingat, kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus egoless. Kamu udah harus beres dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu belum beres, tidak bisa jadi pemimpin hebat. Kata-kata yang dia selalu pakai apa? Less for self, more for other, enough for everybody. Less for self, diri kita tuh gak usah perlu banyak, dikit aja. Orang lain harus lebih banyak, itu kan egois. Tetapi yakin semua orang cukup. Then you become a blessing nanti. Baru bisa jadi berkat. Saya dengan Pak TP Rahmat hari ini masih kontak, cuma 2 tahunan bekerja dengan beliau. Tapi saya tangkap purpose beliau. Nah, dalam dunia bisnis, tadi kan saya bicara pribadi. Dalam dunia bisnis, sama. Purpose itu penting. Kenapa aku ada di perusahaan ini? Kenapa? Apa yang Tuhan mau aku dalam profesiku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku? Di tengah kesibukan saya, saya juga capek kadang-kadang beribut dengan istri, dengan anak, kesel, marah. Tapi saya tidak pernah lupa. Kalau saya doa, saya bertanya, Tuhan, kenapa ya Tuhan ini mesti terjadi? Apa maksud Tuhan? Tuhan mau saya belajar apa? Saya tuh capek. Saya orang yang kolerik. Kolerik itu well planned. Istri saya tuh sanguin. Bangun tidur gak ada plan, yuk ancol yuk. Bisa kayak gitu. Bangun tidur diajak kamu pas stres. Hah? Ancol ngapain? Terus apa? Orang kolerik itu kadang-kadang tidak nolak, tapi bete. Bahasa kasarnya, nggak mikir ini orang bangun-bangun tidur ngajak ancol. Orang sanguin, asalnya letok. 27 tahun sekarang kami menikah ya. Saya sudah plan antar anak. Tiba-tiba pagi-pagi, aku yang antar aja. Loh, kita kayak terganggu banget. Plan kita ngantar anak. Aku yang antar aja, aku mau sekalian jalan. Tapi pertanyaan saya dengan Tuhan, kenapa kasih istri kayak itu ke saya? Jawabannya cuma satu loh. Supaya saya bisa memahami karakter yang lain. Supaya saya tidak terlalu kolerik, bisa turun sifat saya. Dan semakin saya dikasih itu, supaya kamu waktu ke dunia luar bisa edo, bisa ngatasin orang lain. Kalau enggak, saya akan against istri saya dulu, kesel. Kok enggak bisa ngerti atau pakai power. Nah, pergumulan kita itu kadang-kadang di situ, dalam berbagai hal. Everything happen for reason. Ya? Nah, tadi karena kita bicara pekerjaan. Nah, pekerjaan kita itu adalah anugerah dari Allah ya. Ini Tom Nelson dalam buku What Matters. Ini
Dia tamatan Regent College. Buku-buku Regent College itu buku-buku pelayanan di marketplace. Dia bilang, pekerjaan kita dari Allah. Tapi ingat loh, pada saat kita melakukan pekerjaan kita itu saat ini, itu juga anugerah dari Allah loh. Nggak boleh pekerjaan dari Allah, suatu kita ngerjakannya gua yang jago. Oh enggak, dia bilang. Karena karunia dari Allah. Sehingga kita dimampukan ambil pekerjaan ini, dan melakukan pekerjaan itu dengan baik, itu ada anugerah, karunia dari Allah. Nah, dia bilang, dia ingatin kita. Karena dengan cara itulah Tuhan mewujudkan panggilan hidup kita di dunia ini. Kalau kita memahami ini, calling itu sesuatu yang menyatu dengan kehidupan kita, purpose kita. Tidak bisa disegregasikan, tidak bisa dipisah. Apapun, apapun. Adik-adik yang masih sekolah, sama. Jangan pernah menganggap pertemanan itu sesuatu yang take it for granted. Sampai teman-teman kalian pisah, kalian baru realize, pisah ya. Tapi kalau kalian disadarkan lebih awal, punya komunitas ini, punya maksud ini, mulai berpikir, pasti akan lebih impactful. Lebih ada manfaat. Harus terlatih. Saya 40 tahunan dari reuni, kemarin kami reuni 40 tahunan. Saya waktu 40 tahun lalu belum kenal Kristus. Saya duduk merenung di ruangan kami reuni teman SD SMP. Saya baru bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya melalui orang-orang ini. Yang dulu saya nggak ngerti. Saya dulu punya teman yang namanya Samin, ini saya tahu direkam. Saya tuh paling sebel dengan dia. Kemarin saya udah ngomongin dia. Dia terus selalu menjadi contoh teladan orang tua. Jadi kalau kita diomelin, kamu harus kayak Samin tuh, anak baik, ke gereja, tidak ngaco-ngaco. Kita kan nakal, nggak ada suka kalau dicontohin gitu ya. Pak Jimmy ketawa sama nakal dengan saya dia kayaknya. Ya. Saya nggak mau nemin, saya tuh nggak suka loh berteman dengan kamu jujur. Selalu jadi kayak gua jadi kelihatan jelek banget. Tetapi setelah saya lihat, Tuhan memakai Samin. Melihat bagaimana seorang yang hidup anak Tuhan berbeda dengan gue yang bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu udah terang. Samin itu dari kecil tuh udah terang sudah. Semua orang tua lihat dia sebagai terang. Dan sampai hari ini, saya baru tahu itu contoh orang yang dari muda hidup memancarkan terang Allah itu. Dia tidak pernah jadi satu sandungan orang lain. Dulu gue nggak ngerti, ternyata kehidupan gue dengan teman-teman gue kalau cerita, wah kita kacau banget dulu ya, nyakitin guru, ini minyak angin nih, tuangin kursi guru minyak angin pedas-pedas, biar duduk panas, terus kita ketawa-ketawa. Kita, it's a blessing, no lah, it's a curse, kutukan kali ya, bukan kutukan juga, nakalnya gitu ya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman, jadi kita mesti ingat dalam konteks itu. Nah, sekarang saya akan, dalam 15 menit kedua ini, saya akan coba bicara apa sih purpose kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab kita udah berbicara clear. Panggilan, purpose dalam konteks tujuan hidup kita itu cuma dua. Satu general purpose, satu individual purpose. General purpose itu jelas. What is the chief end of man? Westminster Catechism. Karena kita orang GKI juga ya. Bicaranya apa? Apa tujuan hidup? To glorify God and enjoy Him forever. Tadi saya banyak bicara. Dia bicara dari 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau bersyukur Tuhan. Semua untuk kemuliaan Allah. Dia berbicara mengenai Roma 11:1. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia kemuliaan selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah lagi. Tuh di Mazmur ditekankan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Tidak ada yang kuingin. Aku suka dekat pada Allah. Tempat Allah. Ini apa? Ini enjoying. Enjoying God. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mendekatkan diri dengan Allah itu tidak gampang. Apalagi kita manusia punya natur dosa. Kita suka error. Tapi kalau kita sadar Allah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kemampuan kita mengerjakan banyak hal dari pengalaman hidup saya jauh lebih besar. Karena kita tahu who is behind me. God behind me. Tuhan pasti akan mampukan aku. Sandaran kita tuh di Tuhan. Energi kita itu di Tuhan. Nah, itu penting. Saya meniti karir dari bawah sampai akhir, sampai hari ini, saya selalu pegang itu.
Tuhan di belakang saya. Tuhan yang akan mampukan saya. Saya beberapa tahun pandemi, saya putusin sekolah S3 lagi. Saya diterima di UI karena anugerah. Saya ujian TOEFL berulang-ulang skor saya untuk masuk UI. Saya ujian TPA, potensi akademik, sudah lemot otak ini. Saya ikut simak. Orang bilang, gila lu nekat ikut simak. Saya coba lagi. Setengah mati. Mesti kerja, kuliah setua ini. Tapi kalau saya bisa melihat bagaimana Tuhan merancang itu semua, saya tahu Tuhan mengizinkan saya sekolah lagi. Apakah akhirnya akan kayak apa? Saya nggak tahu. Saya akan jalanin terus bersama Tuhan. Saya nggak tahu. Orang bilang, ngapain sih lu sekolah lagi? Udah umur 55 sekolah lagi? I don't know. Masih butuhin CV? Enggak. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Saya nggak tahu apa. Saya jalanin aja. Nah, kurang lebih kita bicara general purpose-nya itu. Nah, individual purpose bicara apa? Ini, Efesus 2:8 ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan itu calling kita. Saya ditanya orang, Pak Erwin tahu nggak calling Pak Erwin apa? Passion Pak Erwin apa? Saya jawab tahu. Kenapa? Sampai saya bisa menjawab satu pertanyaan dari seorang senior. Hal apa yang kamu rela lakukan, kamu tidak dibayar, tidak boleh tidur 24 jam, dan pada saat kamu lakukan, kamu penuh sukacita. Tidak boleh urusan gereja. Jawab gitu doang. Kalau urusan gereja pasti memuliakan Tuhan, katanya kan, camouflage. Cari satu pekerjaan yang kamu rela lakukan, sungguh-sungguh kamu tahu tidak dibayar, tidak boleh tidur 24 jam, dan you senang melakukan itu. Saya merenung banyak. Sampai akhirnya saya dapatkan. Mengajar. Saya suka mengajar. Saya pernah pelayanan ke satu wilayah misi lah. Saya pernah pelayanan di sekolah teologi. Dari pagi saya datang di airport. Saya dijemput. Saya itu ngajar berapa sesi ya? Sampai tengah malam. Itu benar, Wak. Saya ada back pain. Jadi kalau berdiri 8-10 jam itu, aduh, back pain saya itu konstan yang saya hajar. Tidur tidaklah nyaman, karena kan diundang ya, bukan kita kalau misi kan tidur tidak nyaman. Pergi sudah bayar uang tiket sendiri, balik juga uang tiket sendiri. Pertanyaannya kenapa mau lakukan? Bukan karena untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak butuh saya. Nah itu passion saya. Karena di situ saya melihat saya bisa jadi berkat. Dan waktu jam 12 malam itu di stopin, mereka bilang, Pak masih boleh enggak? Saya bilang, saya oke. Terus dikasih undur sedikit lagi, saya oke. Itu sesi keberapa tuh sudah. Hari itu tidur ternyenyak dan terindah saya di dunia. Karena begitu masuk kamar asrama itu, saya plok tidur, itu tidak ganti baju lagi, benar-benar tidur pinggang lurus sampai pagi bangun. Karena besok pagi mesti berangkat lagi, saya kerja. Nah, teman-teman, pada saat kita bisa melihat kalau Tuhan siapkan kita, Dia akan mampukan kita. Nah, teman-teman, saya mau tutup dua hal lagi. Sekarang pertanyaan, kalau kita tahu purpose calling kita, nyarinya kan nggak gampang. Gimana sih tahu calling saya? Kalau tadi saya kan ditanya pertanyaan liar 2 orang, Pak Rizal tanya, ingat loh, hobi atau pelayanan? Kalau hobi mah nggak usah disuruh, kasih mic juga gue nyanyi katanya. Gue nggak boleh lihat mic, gue nyanyi. Kalau pelayanan ada sesuatu yang dibayar harga. Kalau hobi nggak usah disuruh. Nah itu Pak Rizal. Kedua, satu senior tadi yang mengingatkan saya, how you find your passion. Nah, kita lihat. Nah teman-teman, pada saat kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, apapun kita tidak bisa hilangkan ini. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, dengan teman, dengan lingkungan pekerjaan, kita tuh harus selalu bawa orang ke agenda Tuhan, bukan agenda kita.
Bawa ke agenda Tuhan. Kenapa rapat-rapat kerja perusahaan? Pada saat kita banyak ruang-ruang meeting itu perlu banyak doa. Karena membawa orang ke agenda Tuhan. Pada saat diskusi tidak berjalan baik, kita bisa stopin diskusi. Dan kita break 15 menit, minta setiap orang kalau bisa berdoa. Bergumul dengan Tuhan. Yang kita mesti putusin. Di ruang meeting itu saya sangat sering di ruang meeting duduk kayak orang gila ngobrol sendiri. Tuhan, aku benar nggak tahu nih mesti putusin apa. Kalau boleh Tuhan izinkan memakai orang lain ngomong, kira-kira idenya apa? Saya benar-benar nggak tahu nih Tuhan. Saya nggak punya jawaban untuk masalah ini. Dan Tuhan bisa tiba-tiba lewat satu orang ngomong, Pak, kenapa kita nggak gini? Nah, dengan membawa Tuhan hadir dalam situasi itu, kita tahu pada saat orang itu nyeletuk, orang itu ngomong, Tuhan bekerja melalui orang itu. Nah, membawa Tuhan dalam agenda kehidupan kita itu penting. Nah, pertanyaannya, Becky bilang, spiritualis itu bukan pekerjaan atau profesi, tapi panggilan hidup. Kita itu semua spiritual leader. Kalau kita udah kenal Kristus, adik-adik juga spiritual leader. Kalau sudah kenal Kristus. Tapi ini, dia bilang, semua adalah yang mempengaruhi kehidupan. Making impact. Tantangannya di situ. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman, terus bagaimana? Kita ambil contoh dalam pekerjaan. Ada dua hal orang bersikap dalam pekerjaan. Misal contoh, menambahkan iman ke dalam pekerjaan kita. Ini kerjaan gue, tambah-tambahin lah, kayak lebih rohani, pakai doa, itu menambahkan iman. Atau balik, iman yang mentransformasikan pekerjaan kita. Kita butuh iman kita tuh transform pekerjaan kita. Cara kita lihat pekerjaan itu tidak senternya kita. Itu tidak gampang. Nah, saya akan go through. Nah, Becky bilang inilah, Tuhan tempatin kita sama teman-teman sekarang. Kan banyak digital. Bapak-bapak, opa-opa, om-om tadi. Mungkin kita termasuk generasi yang tidak terlalu suka digital. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan. Anak saya kelas 4 SD. Bahkan ada pelajaran agama ditanya, apa beda Tuhan Yesus dengan Ibu Daya? Ibu Daya, apa? Daya-daya. Hah? Ida Daya. Apa beda Tuhan Yesus dengan Ida Daya? Wah, lihat pertanyaan pelajaran agamanya itu. Tuh dia disuruh nonton video YouTube Ida Daya. Gua liatin aja. Ini anak jawabnya gimana? Kelas 4 SD. Dia buka di komputer. Chat GPT. Who is Ibu Ida Daya? Who is Ibu Ida Daya? Dia tanya dengan gebreknya lagi. Apa beda Ibu Ida Daya dan Tuhan Yesus Kristus? Gua lihat jawaban chat GPT, gua udah happy. Terus dia buka lagi AI yang lain. Kelas 4 SD, dia kenal 3 aplikasi AI. Coba kalau kita opa, oma, om-om yang tidak peduli itu. Kalau ayah yang tidak peduli. Saya kebetulan peduli. Jawabannya sama enggak? Tidak ada yang salah. Tapi jawabannya terlalu agnostik untuk saya. Karena ChatGPT sources belakangnya kan banyak. Dengan latar belakang agama yang macam-macam. Kalau dibilang Kristen mungkin ada Armenia, ada Injili, macam-macam ada. Saya mesti menanamkan sesuatu yang baik kepada dia. Nah, kehidupan kita sama saat ini. Kita tidak bisa abaikan itu. Poin ini Becky mengingatkan kita aja. Kita tuh di crossroad banyak. Nah, Bapak Ibu teman-teman, selalu saya ingat ya selalu. Saya diajak teman-teman saya selalu diingatkan Tuhan. Ingat loh Erwin, bukan kamu yang bisa melayani Tuhan. Bukan kamu yang bisa jadi CEO. Bukan. Tapi Tuhan milih kamu. Artinya kalau Tuhan pilih saya, Tuhan yang akan tentukan. Makanya kami kalau pemilihan penatua di gereja, saya paling sebel kalau ada orang-orang pilih. Saya mau di bidang itu. Aduh, saya udah langsung hilang damai sejahtera saya. Begitu saya mengatakan saya mau di bidang itu, dan you kontrol Tuhan. Sudah. Kalau saya tidak di bidang itu, saya tidak mau. Enggak. Melayani itu Tuhan yang mau pakai lu dimanapun. Lu tidak boleh pilih-pilih. Dulu satu masa saya bilang, kita rubah waktu saya penatua. Enggak boleh milih-milih. Come on, man.
Kalau kita pilih-pilih apa-apa nih. Nanti gue mau milih pula, mau jadi ketua majelis. Gimana? Ayo. Kalau nggak mau, gue berhenti. Lo milih sama itu. Bisa jadi kok ada orang yang berambisi jadi ketua majelis. Cuma ada ucap aja. Kalau udah terpilih, tidak mau pelayanan. Tidak, atau musik ketua, tidak. Kalau enggak, gue nggak mau. Nah, jangan. Kita harus ingat itu. Dalam pekerjaan kita juga ya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya waktu ditanya Pak Jimmy, Pak, apa sih purpose for life? Saya ambil buku Rick Warren. Pak Jimmy kasih tahu saya, Pak, mungkin Bapak mesti baca. Pak Jimmy ini lebih pintar dari saya. Dia udah banyak baca buku ya. Saya buku Rick Warren saya baca udah lama. Dulu ini jadi buku yang cell group kami di gereja kami. Cell group kami. Jadi buku ini dibahas satu periode setahun pada saat buku ini. Cell group kami pakai buku ini tahun berapa? Udah long time ago. Jadi 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu. Nah, saya coba merefresh. Ada 5 hal katanya tujuan kita. Kalau Rick Warren bilang tujuan hidup kita. Nomor 1, menyenangkan hati Tuhan. Itu clear ya. Nomor 2, menjadi bagian dari keluarga Allah. Kenapa kita harus ada komunitas? Kenapa nggak ada komunitas pelayanan? Karena menjadi bagian dari keluarga Allah itu komunitas. Masuk ke gereja, masuk lingkungan, persekutuan, cell group, remaja, pemuda, itu komunitas, fellowship. Nomor 3, segambar serupa. Ini kita dibentuk terus, dibilang. Tujuan hidup kita tuh cuma. Jadi kalau kita jatuh, kita terpukul, kita dibentuk. Saya tuh lucu, kalau saya doa dengan Tuhan kan orang kolerik kan doanya agak straightforward nih. Tuhan, saya mau melayani bidang ini. Kalau boleh, jangan ini masuk tim saya. Saya sebut namanya dengan Tuhan. Tuhan kayak main-main dengan saya. Dimasukin benar bidang saya. Orang yang saya minta dengan Tuhan jangan masuk bidang saya, masuk benar bidang saya. Dan kemudian apa? Saya stres. Karena hari-hari pun saya tidak bisa berinteraksi dengan orang ini. Tiba-tiba mesti bekerja dalam satu tim. Yang ada damai sejahtera hilang. Sampai akhirnya tadi. Senternya saya rubah menjadi senternya Tuhan. Tuhan mau 3 orang ini dalam tim saya. Apa maksud Tuhan untuk kehidupan saya? Geser dulu. Begitu geser tuh bisa lebih lihat. Oh, ini maksud Tuhan. Supaya Erwin lebih sabar, supaya Erwin lebih ini. Nah, pada saat segambar serupa kurang lebih bicara itu. Kita dibentuk Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Clear. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ada aktivitas pelayanan Tuhan, masih gratis itu. Hati-hati, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Panggilan hidup kita itu. Dalam apa? Pekerjaan kita, profesi kita, dan lain-lain. Pastiin aja. Kemudian menjalankan misi dari Allah. Ya, pengabaran Injil. Nah, teman-teman, kalau kita tahu purpose gimana? Nah, dia bilang ini, menemukan panggilan. Menemukan panggilan katanya ada, dia pakai istilah shape kalau Rick Warren bicara. Spiritual gift kita apa? Heart, ability, personality, dan experience. Ya, karena dia berpegang ayat Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau. Jadi kita tuh harusnya tahu shape kita apa. Nah, saya coba go through satu. Spiritual gift. Spiritual gift bicara apa? Kita itu ada karunia apa yang Allah berikan kita yang beda dari yang lain. Pasti ada. Kayak tadi karunia kita diberikan untuk melayani. Kayak istri saya spesialis ngajar batita bawah 3 tahun. Bagi saya itu pekerjaan paling tidak jelas di dunia. Bagi saya. Kalau saya ngomong itu marah dia. Sampai dia cuci otak saya terima, bukan tidak jelas. Siapa saya? Dia panggil saya Koko. Yang Tuhan izinkan mengajarkan kebenaran firman untuk anak yang 1-3 tahun. Itulah saat pertama kali mereka mengenal siapa Yesus, siapa Allah. Doktrin harus benar. Guru sekolah minggu tidak boleh salah. Karena itu fondasi 1-3. Pengenalan mereka pertanyaan siapa Allah, siapa Yesus. Wah, saya waktu dia ngomong itu kayak tempelingin muka saya. Karena dia persiapannya sungguh-sungguh. Dia bisa baca Alkitab, dia belajar eksposisi, dia banyak buka senang. Aduh, anak 1-3 tahun lu ngajar juga nilai lagi. Dia ngomong, makan ciki nih. Saya mah langsung ngajar itu pasti darah tinggi saya tebak saya. Atau saya bilang,
Kedua, nggak bisa, saya kan bapaknya yang datang. Saya pernah dulu ngisi kelas remaja, saya ingat benar. Pas saya nyampein firman, sharing, anak-anak main gadget. Terus saya gampang aja datang, saya ambilin semua gadgetnya, terus saya taruh di meja mimbar saya. Pulang, suruh papamu ambil dengan om. Besok stres, hilang anak remaja semua kalau saya kabur. Itu kan, kalau orang kolerik kan bisa kayak gitu. Terus temen gue bilang, gelo, lu ngambil HP anak kita. Semua nyampein firman main HP, gue ambil aja daripada gue emosi. Nah, tapi maksudnya teman-teman, pada saat kita bicara spiritual gift, saya balik lagi, konteks isi saya tadi, dia melihat dia dipanggil untuk melayani anak-anak. Saya sekarang melihat anak saya yang perempuan dokter. Dia selain anak-anak, dia selalu melihat semua orang tua itu lucu. Saya bingung. Dia kan lihat opa-opa terus pengen peluk, pengen cium. Yang tremor, yang jalan susah. Dia lihat lucu. Bagi saya. Itu berbeda kan? Tuhan memberikan saya warna. Anak saya perempuan Helena selalu melihat itu. Lucu ya opa ini, oma ini. Aku tuh seneng banget lupa lihat orang tua. Makanya kalau gereja saya nggak apa-apa. Semua orang dia lucu, mau main. Nah, ada sesuatu yang berbeda. Karunia yang Tuhan kasih ke dia dalam melayani orang tertentu. Nah, itu karunia. Kedua, hal yang disukai. Ada gairah kita ngerjainnya itu. Kayak saya tadi bilang, saya ngajar, saya ada gairah. Saya sibuk, saya mungkin beberapa bulan ke depan pelayanan saya banyak, tapi saya ada gairah. Bagi saya tidak pernah takut tidak tidur kalau untuk pelayanan. Ada gairah, ada passion. Kedua, nah sejalan dengan talenta dan keterampilan kita. Validasinya, yes. Ketiga, personality, kepribadian yang tepat. Kalau kita bilang kita ngajar, ya pasti Tuhan iringin bisa ngomong. Kalau bisa ngomong ya bisa ngajar gitu ya. Ada karakter. Terus ada pengalaman hidup yang membentuk kita. Pengalaman apa? Perjalanan kita tuh ada yang Tuhan bentuk sehingga kita ada hari ini. Nah, saya tidak bisa go to itu. Ini kurang lebih share. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, terakhir ini saya tidak bisa menemukan kata yang pas. Discern. Contemplating atau mencari hikmat itu penting. Dalam perjalanan kita mencari shape kita, calling, ngobrol dengan Tuhan itu penting. Sampai saya hari ini masih ngomong dengan Tuhan. Tuhan benar nggak sih passion saya itu ngajar? Benar nggak? Saya tetap validate. Pengen tahu. Nah, itu tetap discern ya. Nah, saya tutup dengan satu cerita. Dua gambar ini adalah dua orang yang memegang Alkitab. Satu Kenneth Copeland dan satu John Lee. Kenneth Copeland, pastor terkaya atau pendeta terkaya di dunia. Punya kekayaannya $800 juta kali. Punya pesawat jet 3 atau 4 private jet. Dan satu kontraknya John Lee, pahlawan kita. Dua-dua memegang Alkitab. Ada cerita yang menarik dari dua orang ini. John Lee, dalam pelayanannya begitu hebat, rumahnya sangat mewah, dia melihat pelayanan itu begitu penting, dia mesti punya pesawat pribadi. Ini pada saat dia ingin membeli pesawat yang ketiga. Sama-sama ada Alkitab, pegang Alkitab, hamba Tuhan, tapi dia melihat senternya itu semua bukan Tuhan. Diri dia, kekayaan yang dia. John Lee terkenal. Dia bilang apa John Lee? Waktu dia terkenal sebagai penyeludup oleh penjajah. Karena dia suka seludupi senjata, dia suka seludupi makanan, seludupi Alkitab, semua dia seludupi. Tetapi John Lee punya satu tujuan purpose dia. Kalau Copeland, purpose dia adalah aku butuh facility untuk bisa melayani Tuhan yang baik. Tanpa itu aku tidak bisa. Ruang ibadahku mesti bagus, sound systemku mesti hebat, pesawat pribadiku mesti banyak karena aku sibuk. John Lee cuma bicara satu. Aku ingin menjadikan Indonesia sebagai surga di mana tidak ada penjajah. Sama-sama pegang Alkitab loh. Purpose-nya bisa berbeda. Nah, kita hati-hati.
Sebagai anak Tuhan, apapun profesi kita, pada saat kita pegang satu jabatan, satu pekerjaan, satu profesi, satu pelayanan, hati-hati, validate. Jangan-jangan kita lagi ngomong diri kita, mengabaikan Tuhan. Jangan-jangan kita lagi ngomong diri kita. Sebenarnya challenge terbesar kita adalah bagaimana kita bisa menempatkan Kristus sebagai center, bukan diri kita. Karena diri kita pasti berdosa. Kita harus belajar kenal diri kita, mencari hikmat Allah. Tapi ada satu tantangan, tidak diam. Tidak bilang, kalau saya belum menemukan calling saya bingung dong. Enggak, apa yang you kerjain, jalanin. Tidak boleh diam, sekarang jalanin panggilan itu. Kenapa? Tuhan akan berbicara lewat setiap hal. Dan terakhir apa? Baru kita pelan-pelan terus sampai jalan, fokus kita pada Kristus. Masih akan temukan kok. Masih akan temukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, itu akhir sesi saya. Dan pasti akhirnya, apapun kita, ingat Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Bapa yang dimuliakan. Jadi kalau kita mulai do sesuatu good, kita mulai terlalu ambil posisi panggung, langsung berdoa dengan Tuhan. Tuhan, jangan aku mencuri kemuliaan. Karena manusia akan curi itu. Sehingga sebenarnya orang lagi lihat Erwin, tidak lihat Bapa di surganya. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, dalam karir kita, pekerjaan kita, kita gagal. Orang tidak boleh melihat pendeta, tidak boleh melihat ketua majelis yang hebat. Orang harus melihat Allah yang hebat di GKI Pamulang. Bukan pengurusnya yang hebat. Allah yang hebat yang memampukan pengurus bisa punya hati melayani. Allah yang hebat yang memampukan kita semua dalam pekerjaan kita. Saya pikir itu yang saya bisa sharing. Maaf, saya melewat 5 menit kali, 2-3 menit. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke sesi tanya jawabnya. Mungkin ya, silakan. Ingin terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari grup biru yang adalah laki-laki semua dan sudah berumur. Saya berharap mudah-mudahan yang paling ini masih relevan dengan kami. Oke, pertanyaannya sederhana, tetapi membuat kami cukup pusing di grup kami karena pertama begini, kami masih belum bisa membedakan antara hobi, passion, dan calling. Jadi artinya, apakah passion ini bisa bisa diselaraskan dengan calling? Karena menurut kami calling ini adalah sesuatu yang misterius begitu. Karena ada yang dipanggil di usia muda seperti tadi ya Pak ya, Pak Samuel gitu. Pak Samuel lagi. Samuel ya, Nabi Samuel, terus Gideon, Ishak dan seterusnya. Nah, kami juga memiliki pandangan bahwa ini pandangan sekaligus mau bertanya gitu, yaitu bahwa apakah calling itu bersifat permanen? Karena apa? Karena tadi beberapa hasil diskusi kami mendapatkan beberapa teman itu melakukan atau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya kemudian selesai gitu. Yang kedua adalah calling ini menurut kami dari grup biru ini ada dua, yaitu panggilan khusus dan panggilan umum. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi bahwa kalau panggilan khusus sifatnya itu temporer, sedangkan panggilan umum sifatnya long, sama seperti Bapak Pak Erwin tadi yang sudah menjelaskan ke kami. Demikian, mudah-mudahan bisa mengerti pertanyaannya. Ada penjelasan dari kami. Ada yang mengerti? Nanya balik. Kita kumpulin 3 pertanyaan kali ya. Boleh.
Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Erwin, saya Edwison Pak. Tadi Bapak bercerita tentang ketika misalnya di gereja jangan memilih-milih bidang misalnya gitu. Nah sementara misalnya Pak, seorang bekerja di bidang pendidikan sehingga ketika dia ditawarin di majelis misalnya dia mau mabit yang membidangi sekolah minggu misalnya. Jangan taruh di sarpras misalnya kayak gitu. Apakah seperti itu tidak boleh gitu Pak? Lalu yang kedua, ini Pak, saya melihat seminar ini sebagai seminar yang hanya untuk pelayanan di gereja, tapi untuk menjadi keseluruhan hidup kita sebagai panggilan. Nah, untuk pekerjaan Pak, pekerjaan yang sekuler nih Pak, bagaimana dengan nilai-nilai Kristiani itu Pak, panggilan Tuhan dalam pekerjaan sampai kita ada titik-titik yang kita harus bersikap. Misal, kalau kita kerja misalnya di bidang apa ya, di laboratorium kesehatan misalnya Pak, lalu bersentuhan dengan misalnya cloning. Nah, bagaimana nilai-nilai Kristiani itu bisa kita pakai? Akhirnya akan ada gesekan nih Pak, sentuhan-sentuhan. Atau kita bekerja di bidang sosial, kesetaraan. Lalu kita bersentuhan dengan hak-hak LGBT misalnya, seperti itu. Apakah kita resign karena kita nggak bisa menentukan sikap, karena itu tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang, atau bagaimana Pak? Itu aja Pak, makasih Pak. Terima kasih ya. Udah 3 pertanyaan. Kayaknya bisa. Udah, Pak Edwinson jawab nanya 2, Pak Mardut nanya 1. Ya, 3 orang ya. Kalau banyak-banyak juga saya lupa. Pak Martus ya. Marulut. Oke. Saya pikir Pak. Ya, Pak Marulut. Saya jawab dulu satu gini ya. Tadi kan saya dengar, kita ini sudah senior gitu ya. Apakah masih relevan calling itu? Oh, sangat relevan. Justru kita orang-orang yang di marketplace itu menjadi ada satu buku yang namanya Halftime, itu karangan Bob Buffett ya. Halftime itu separuh waktu, maksudnya round kedua istilahnya. Buku itu mempengaruhi banyak hal, eksekutif atau mereka yang di marketplace yang sudah usia 50-an. Justru karena buku itu. Jadi justru pada saat kita paruh 2 ini katanya justru sangat relevan karena apa? Kita sudah bisa banyak menentukan pilihan hidup kita sendiri gitu ya. Dalam arti dibanding waktu kita muda dan lain-lain. Jadi masih relevan. Nah, mungkin tadi pertanyaan Pak Marulut, apakah kalau kita punya hobi tertentu, kita punya calling, punya passion itu sama atau beda sih sebenarnya ya? Ya ini pertama, memang kalimat ini kalau saya pribadi waktu mau sharing ini juga saya mencoba Google dan lain-lain untuk mencari tahu apa perbedaannya. Ini pemakaian kalimat kata-kata aja. Tapi saya pegangnya gini, nomor 1. Calling itu ada sesuatu yang lebih related dengan kita believe bahwa Allah ingin kita mengerjakan sesuatu. Itu ada faktor itu gitu ya. Nah, itu senternya itu ada faktor Kristus atau Allahnya. Nah, apakah tadi kita akan relevan apa enggak, termasuk pertanyaan Pak Edison? Iya pasti, tadi kalau kita pakai pendekatan Rick Warren Sheep tadi, kan dia ada ability ya. Kalau kita dipanggil untuk melakukan sesuatu hal, Allah mungkin tidak memperlengkapi kita. Nah, jadi konteks tadi kita punya kemampuan itu pasti akan sejalan, memperlengkapi. Nah, saya sekalian menjawab konteks tadi, kalau saya punya passion pendidikan, saya dikasih bidang sarpras. Nah, jawabannya sebenarnya bukan bisa tidak bisanya. Jawabannya adalah kapasitas menentukan dan memilih pada saat kita pelayanan bukan di kita.
Kapasitas menentukan kita di mana harus kita percayakan sepenuhnya kepada majelis yang kita percayakan. Kan dalam dunia pelayanan ada faktor namanya trust and obey. Saya selalu pegang 3. Apapun yang kita lakukan harus ada shalom, harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak nyaman. Kalau shalom tidak ada, bisa di satu gereja perdebatan satu komisi selalu ribut, itu sudah ada yang salah, tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau Allah hadir, Tuhan hadir, shalom itu ada. Kedua, trust and obey tadi. Konteks memilih itu tidak boleh kita maksa. Karena misalnya kita pencalonan majelis gitu ya, atau penatua. Ternyata ada 5 orang yang maunya di bidang pendidikan semua misalnya gitu ya, atau bidang persekutuan semua. Kan nggak bisa dong. Kita harus percayakan kepada body yang memilih dalam konteks itu. Jadi apakah talenta, kemampuan akan sejalan dalam calling kita? Harusnya iya pasti. Karena Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi itu konteks saya nomor 1. Nah, nomor 2 pertanyaannya mengenai tadi panggilan umum, panggilan khusus. Oh enggak, bukan panggilan umum dan panggilan khusus itu bukan sifatnya temporary dan tidak temporary, bukan sementara tidak sementara. Panggilan umum itu kan kalau kita bicara Alkitab ini ada wahyu umum dan wahyu khusus gitu ya, gitu ya. Wahyu umum itu kan semua orang bisa berbuat baik, itu wahyu umum gitu ya. Wahyu khusus kita yang dipanggil diselamatkan secara karena anak Tuhan ya, secara Kristus itu wahyu khusus. Nah, purpose, general purpose dengan individual purpose, umum dan individu berkurang ini. General purpose, siapapun kita, tugas kita adalah apa? Memuliakan Allah dan menikmati Dia. Siapapun kita, kemampuan kita, mau guru, mau dokter, mau petugas jual bakso, mau office boy, mau pembantu rumah tangga, tugas kita semua itu. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita. Misalnya kita ambil contoh ya, ada seorang tukang perbaikin kunci hotel bintang 5, gitu ya. Dia ditanya oleh, dia kerja hampir 30 tahun di satu hotel bintang 5 di Amerika yang sangat mahal. Hotelnya tarifnya 10 juta hampir semalam. Dia cuma ngengselin kunci itu ya. Suatu hari orang nanya dia tuh selalu penuh sukacita beresin itu. Karena beresin kunci hotel cuma pastiin tiap pagi lancar gitu ya. Terus dia waktu ditanya, kenapa dia bisa begitu menikmati pekerjaan ini? 30 tahun. Dia seorang keturunan yang tidak sekolah tinggi. Tapi dia bilang apa? Dia percaya Tuhan pakai dia di hotel ini untuk memastikan setiap kunci pintu itu kalau terjadi masalah bisa dibuka. Karena kenapa? Yang nginep di situ dia tahu. Eksekutif hebat semua, pemimpin hebat semua. Dia tidak ingin kalau terjadi bencana di hotel, orang mau buka pintu macet. Nah, itu ada sesuatu yang sifatnya calling yang dia satukan tadi, individual purpose tadi. Bukan general purpose. General purpose memuliakan Tuhan. Individual melalui benerin kunci, dia bisa melihat bagaimana dia memuliakan Allah. Sama kalau kita bilang ada kisah di Italia, satu tukang batu sedang ukir di jalan, 3 tukang batu, ada orang lewat nanya, apa yang kamu kerjakan? Tukang batu pertama, lu nggak lihat siang-siang bolong gua kerja, cari uang lah. Nah, tukang batu kedua jawab, oh saya disuruh bos saya ngerjain ini patung gitu ya. Tukang batu ketiga ditanya, dia bilang, saya akan membuat sebuah patung yang sangat indah yang akan dikenal banyak orang di kota ini. Nah, kita bisa lihat sama loh, tukang batu mengerjakan hal yang sama. Tapi yang ketiga bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Yaitu dia melihat sesuatu kayak Tuhan izinkan dia membuat sesuatu yang akan indah, yang akan dikenal banyak di kota ini. Nah, pada saat kita melakukan pekerjaan tuh, individual purpose calling kita tuh dalam konteks itu. Benar nggak jadi seorang satpam itu bisa memuliakan Allah? Atau nyesel jadi satpam itu karena nggak bisa dapat pekerjaan yang layak? Apa benar seorang pembantu tidak bisa, ibu pembantu rumah tangga tidak bisa memuliakan Allah? Kalau dia bisa memuliakan Allah dalam pekerjaannya, nah itu individual calling. Yang kita tidak bisa bilang setiap orang punya, saya dengan Pak Marul 2 orang yang berbeda, talenta Tuhan pakai berbeda. Nah, individual purpose lebih banyak bicara itu. General purpose itu secara umum, tapi individual purpose sesuai talenta kita. Nah, mungkin itu secara tidak langsung juga menjawab tadi dalam konteks majelis. Nah, dalam konteks kedua, pertanyaan Pak Edison, ada konteks etika, ada konteks norma gitu ya, kita berbicara misalnya mengenai cloning, mengenai LGBT. Kalau saya jawabnya gini dulu mungkin nomor 1 ya.
menjawab teologi mengenai etika, teologi etika itu sesuatu yang tidak mudah bisa dijajing. Kita mesti dalemin dengan benar ya. Tapi satu hal yang saya pegang itu, Tuhan izinkan kok zaman ini ada yang namanya Gojek, zaman ini ada yang namanya teknologi digital, zaman ini ada yang namanya pencarian makna Tuhan itu harus kita dalamin dulu. Kenapa? Tetapi dalam konteks hal-hal tertentu jelas kita masih debatable saat ini. Banyak pandangan berbeda. Ada yang melihat misalnya cloning itu larang, melanggar firman Tuhan, jelas ya. Kalau ditanya saya sebagai orang Injili, saya tidak setuju dengan cloning. Tapi ada orang pandangan yang lain berbeda. Nah itu sikap teologi kita menentukan cara kita melihat. Anak-anak muda sekarang justru bergumul di pandangan teologi itu sebenarnya. Dasar teologinya apa yang dipegang? Samalah kita berdebat, umur bumi itu berapa juta tahun? Atau ribuan tahun. Debatable. Dan kalau you bilang ribuan tahun, dinosaurus jutaan tahun, tidak benar dong. Nah, itu teologi, itu dasar teologi. Kita bicara yang tidak akan cukup kita berbicara ya di sini. Tapi maksud saya, kita tidak boleh gegabah menjudging sesuatu karena pemahaman dasar teologi kita berbeda. Kita berpegang pada prinsip itu kita boleh. Ya, tadi saya bilang, saya seperti itu. Kedua, dalam konteks tadi kebetulan contoh LGBT misalnya. Jangan pernah menghakimi orangnya menurut saya. Jangan pernah menghakimi orangnya. Tetapi kalau misalnya gereja mengakuin adanya gender laki perempuan, kemudian gender binary sekarang istilahnya apa ya? Ya, saya tidak akan bisa terima kalau saya pribadi. Kenapa? Alkitab very clear kok. Laki perempuan. Nah, kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran di Alkitab. Center kita tahu di Alkitab. Tapi kita tidak lantas bilang kita tidak boleh tidak mau terlibat. Justru bisa jadi, saya selalu ingat satu kalimat, menjadi terang itu harusnya di tempat gelap. Kalau mau jadi terang. Terang di tempat terang tuh kita di gereja itu, pelayanan di gereja itu, semua holy man. Kita ini kan pintar bermuka dua ya. Kelakuan kita di gereja itu berbeda loh dengan kelakuan di rumah loh. Bisa jadi loh kelakuan kita di kantor dengan di gereja itu bisa sangat berbeda. Kita tuh ada masking semua. The real pelayanan sebenarnya di luar gereja sana. Di marketplace. Saya pernah ngomong satu pendeta, Bapak pernah diajak main perempuan nggak? Kan jemaat gila banget berani ngajak pendeta main perempuan. Benar dong logiknya. Pasti nggak akan ada godaan itu. Kita di marketplace. Ya sering lah. Godaan itu ada. Di mana kita menyampaikan sikap kita. Sama suatu hari saya di kalangan eksekutif ditanya, Pak Erwin pernah menyesal nggak menikah dengan istri Bapak? Pertanyaan itu gampang kau jawab sambil minum-minum, ngopi-ngopi dengan teman-teman CEO semua. Pertanyaan yang sama ditanya anak saya di depan mamanya. Waktu saya di Australia liburan, anak-anak saya mulai memilih pasangan hidup, dia ngomong, Pap, I have one question. Boleh aku nanya Papi? Papi pernah merasa salah pilih mami nggak dalam hidup Papi? Nanya depan maminya lagi. Tinggal perlu jawaban jujur atau jawaban bohong kan? Saya jawab depan istri saya, dan sama seperti saya jawab depan eksekutif. Pernah dan sering. Terus semua kaget, termasuk istri saya lihat saya. Karena pertama kali dia dengar kali gitu. Saya bilang pernah mesti. Contoh apa? Kalau lagi ribut dengan mami, kesel lah. Kalau kesel, manusia ya, ngapain sih gue married dengan dia dulu? Pasti keluar. Hatiku nggak bisa pungkiri ada. Tapi masalah itu Papi kesampingkan. Papi lebih bertanya, kenapa Tuhan persatukan Papi dengan Mami? Pasti ada maksud. Kenapa Papi yang sifatnya ini, Mami sifatnya ini, dipersatukan? Papi lebih mencari jawaban itu, ketimbang mencari salahnya. Nah, waktu saya menjelaskan itu, saya mengajak center kita kan berubah berpikir. Daripada saya kecewa dengan pasangan hidup saya, karena saya maunya, kan katanya gini, cowok itu berlagu kalau sudah sukses. Perempuan berlagu kalau terlalu miskin. Lah, cowok kalau terlalu sukses bisa bayar, mulai membandingkan. Kalau waktu miskin mana berani bandingin, nggak ada yang mau dengan kita lah, gitu ya. Tapi perempuan terlalu miskin, dia akan suffer, dia akan mulai cari cowok yang bisa hidup ini dengan layak. Kata orang, bukan kata saya itu ya. Nah, dinamika hidup kita kan kayak gitu. Tetapi kalau kita mencari maksud Tuhan, akan berbeda. Dan pencarian itu yang membuat saya ngomong anak siapa? Pernikahan itu akan kuat, kalau segitiga, suami istri dan Tuhan as a center.
Kalau lu tahu Tuhan sebagai center, pertanyaannya gini, papi berani ngomong nggak? Tuhan salah bawa mami kepada papi. Berani nggak ngomong itu? Kan berkatnya di gereja. Wah, salah istri ini. Celoko. Gua salah kawin. Coba cari istilah lain. Kalau saya berani ngomong itu, dan saya tidak jadi pengikut agama Kristen lagi, ngapain lagi saya udah tidak percaya Tuhan saya? Tuhan saya bisa salah bawa istri saya kepada saya loh. Salah loh. Why should I trust him? Dia bisa salah sama kayak gua. Tuhan saya tidak pernah salah, itu saya pegang. Sama kalau kita melihat anak-anak yang lahir tidak sempurna. Apakah kita bilang dia cacat? Dan Tuhan kita buat produk gagal. Kalau Tuhan buat produk gagal, then you don't need to trust God. Tuhan yang bisa buat produk gagal. Tuhan apa itu? Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah ciptakan produk gagal. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Yang bilang itu produk cacat, anak cacat, disability kita. Tuhan tidak ngomong itu. Nah, lihat. Center kepada Tuhan itu membuat kita berpikir banyak hal. Nah, justru kalau kita dalam dunia pekerjaan menghadapi situasi seperti itu, standpoint kita harus stand. Saya sikapnya begini. Apalagi kalau suatu hari Bapak jadi pimpinan, jadi eksekutif. Nah, saya pelayanan di dunia marketplace justru di situ. Kenapa? Karena eksekutif. Eksekutif tuh ngomong, tim pengaruh. Kalau pegawai kan ikut bos. Maka Christian Professional Forum itu kan eksekutif semua. Karena mereka harus bisa standpoint-nya kuat. Itu moga-moga menjawab dan tidak membuat semakin ribet. Thank you ya Pak Edison. Nah, Iya, sudah ya. saya kalau jawab terlalu semangat, maafkan ya, orang Palembang darah campur cuka. Jadi kalau ngomong gitu. Palembang darah campur cuka gitu ya. Yang itu on fire kalau ngomong darah campur cuka. Oke, mungkin boleh lanjut Om untuk doa penutup kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami, Komisi Dewasa, telah melaksanakan seminar life calling. Kami yakin percaya apa yang kami dapatkan hari ini bisa kami pakai dalam pelayanan kami, khususnya di GKI Pamulang. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Erwin, pakai hamba-Mu untuk melayani dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua terus, khususnya untuk GKI Pamulang, diberkati, diberikan pertolongan dan kekuatan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan selamat. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita akan ada sesi foto dulu bersama Om Erwin. Mungkin boleh silakan Om dan Tante, teman-teman remaja, pemuda, kita ke depan di sini untuk kita foto bersama. Nanti fotonya akan diatur oleh teman-teman panitia ya, dari teman-teman Komisi Dewasa. Oke. Mungkin boleh, ayo. Mari sama-sama malam hari ini kita berikan sukacita kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Terima Tuhan, sama-sama dengan saya kita berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sambil angkat tangan kita berkata, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku.
kirakanku, oh dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Dia kirakanku, oh dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Oh oh, dia kirakanku, oh dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Kami bersuka kita berkata bersama. Dia kirakanku, oh dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku.